Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Matematika Asik hari ini bersama Bu Retno. Bu Guru harap anak-anak masih semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika, masih tentang penyajian data, ya. Yang pertama, kita sudah belajar 2 minggu lalu tentang data tabel. Masih ingat ya nak? Dan kita sudah membahasnya lewat Zoom kemarin. Data yang bentuknya angka berjajar seperti ini, maka kita bisa menyusunnya menjadi data tabel seperti ini. Ya, berat badan 25, kita tinggal hitung jumlahnya ada berapa? Ada 5, berarti frekuensinya 5. Jumlah data berat badan 26, jumlahnya ada 5, maka kita buat juga tulis frekuensinya 5. Sampai sini bisa dipahami ya nak tentang data dalam bentuk tabel seperti ini ya. Hari ini kita akan lanjut, kita akan belajar tentang penyajian data yang kedua, yaitu data diagram gambar atau piktogram. Nah, data piktogram itu bisa juga disebut dengan diagram lambang. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya cukup besar atau juga untuk menyederhanakan bentuk data. Jadi, gambar itu kita gunakan untuk menyederhanakan jumlah yang didata. Ya, Bu Guru punya contoh, misalkan kita punya data seperti ini. Ya, data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara. Hari Senin 25, hari Selasa 20, Rabu 30, Kamis 15, Jumat 10 dan Sabtu 45. Nah, di sini akan kita buat sebuah ilustrasi gambar ya. Ada gambar anak membawa buku warna biru, itu mewakili 10 orang. Kemudian ada gambar siswa membawa buku warna kuning mewakili 5 orang. Maka dari data yang disebutkan ini, kita bisa mengubahnya menjadi dalam bentuk gambar piktogram seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Hari Senin 25, berarti yang gambar birunya 2, kuningnya 1. Selasa 20, berarti gambar birunya ada 2. Rabu 30, berarti gambarnya ada 3 yang berwarna biru. Kamis 15, berarti yang berwarna biru 1, berwarna kuning 1. 10, berarti cukup diwakili gambar berwarna biru saja. 45, gambar birunya ada 4, 40 ya, tambah 1 yang berwarna kuning. Bisa dipahami nak gambar ini? Oke, ini namanya data dalam bentuk piktogram. Lanjut contoh kedua ya. Nah, contoh kedua adalah data pada sebuah peternakan sapi dari tahun 2007 sampai 2010. Datanya seperti ini. 2007 7.000, 2008 10.000, 2009 9.000 dan 2010 12.000. Kita akan membuatnya dalam bentuk piktogram. Nah, kita buat seperti ini. Kita beri keterangan bahwa satu gambar sapi mewakili 1.000 sapi. Maka pada tahun 2007 ada 7.000, kita gambarnya ada berapa sapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian pula dengan tahun yang lain, 10.000 berarti sapinya harus ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12.000 berarti harus ada 12 ekor sapi. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kita ke data berikutnya, yaitu dalam bentuk diagram batang. Nah, data diagram batang, karena namanya diagram batang, kita akan membuatnya seperti kotak-kotak yang naik ke atas. Itu namanya diagram batang ya. Contoh data penjualan buku pada sebuah toko sebagai berikut. Nah, datanya kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Data awalnya Januari 20, Februari 15 buku, Maret 35, April 25, Mei 10 buku. Jika kita buat diagram batang, maka yang tampil adalah seperti ini. Nah, anak bisa melihat ya. Dari batang ini Januari 20, Februari 15, Maret 35. Ini sebenarnya tidak hampir kayaknya kurang dari 35 ya. Ya, oke. Nanti Bu Guru perbaiki data tabelnya ya. Maret berarti tidak sampai 35, mungkin antara 34 ya. April berapa ini? 25. Dan Mei 10 buku.
Sampai sini bisa dipahami ya untuk diagram batang. Jadi cara membuatnya seperti ini. Berikutnya contoh yang kedua tentang diagram batang adalah seperti ini. Ini adalah jumlah banyaknya ekstrakurikuler di sebuah sekolah dan banyaknya siswa yang mengikuti. Ada majalah dinding, basket, bulu tangkis, seni tari, seni musik, dan pencaksilat. Maka data ini akan kita buat diagram batang, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bisa terlihat ya. Dari data ini akan terlihat majalah dinding berapa orang? 9 orang. Kan lebih dari 8 ya, 9 orang. Basket 10 orang, bulu tangkis 6 orang, seni tari 6 orang karena tingginya sama ya. Seni musik 10 orang, ini pas di angka 10 ya. Eksperimen sains ada 14 orang dan pencak silat ada 6 orang. Nah ya, sampai sini saya pahami ya cara merubah data dari tabel menjadi batang. Seperti ini ya. Jadi sumbu yang tidur atau sumbu X kita bisa menuliskan macam-macam ekstranya. Kemudian sumbu yang tegak atau sumbu Y adalah banyaknya data. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang sebuah contoh soal. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut ini ya. Ini adalah sebuah diagram batang nilai matematika siswa kelas 5. Berarti dari data ini, yang nilainya 5 ada 4 orang. Gitu bacanya ya. Yang nilainya 6 ada 7 orang. Yang nilainya 7 ada 5 orang. Yang nilainya 8 ada 9 orang. Begitu ya bacanya. Yang nilai 9 ada 6 orang, yang nilai 10 hanya ada 2 orang. Maka dari data ini kita buat pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6? Nah, kita cari nilai 6. Ini nilai 6 berarti jumlahnya ada betul 7 anak. Pertanyaan kedua, berapa nilai paling banyak yang diraih siswa? Yang ditanyakan nilai paling banyak. Kita lihat batangnya yang paling tinggi. Batang paling tinggi adalah ada pada nilai 8 ya. Ini batangnya paling tinggi. Maka jumlahnya adalah nilai 8. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, contoh berikutnya adalah tentang piktogram. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ada gambar peternak 1 sampai peternak 5, kemudian ada gambar ayam besar dan ayam kecil, semuanya warna hitam ya. Gambar ayam besar mewakili 1000 ekor, gambar ayam kecil mewakili 100 ekor. Nah, jika kita putar pertanyaan yang pertama, berapa jumlah ayam pada peternak 1? Peternak 1 cuma satu gambar tapi mewakili 1000 ekor. Berarti jawabannya adalah 1000 ekor. Bisa dipahami ya? Lanjut pertanyaan kedua. Berapa jumlah ayam pada peternak 5? Nah, peternak 5, kita lihat gambarnya peternak 5, ada 1 ekor ayam besar, berarti ada 1000. Yang kecil-kecil ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Maka jumlah ayam pada peternak 5 adalah 1400 ekor. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya nak tentang apa itu diagram gambar dan diagram batang. Baik, jika anak-anak sudah paham, Bu Guru sampaikan terima kasih. Jika masih belum paham, video ini bisa diulang-ulang berkali-kali agar anak bisa memahaminya. Selanjutnya kita akan berlatih. Silakan disimak chat Bu Guru berikut ini setelah video ini. Terima kasih.